Dalam kesendiriannya, Dila pun merasa bingung pada Robby karena dia merasa jatuh cinta meskipun pertemuan mereka berdua baru 1 hari. Dila pun teringat saat Robby merangkul Dila, seakan-akan Robby pun sudah mengenal Dila lebih jauh. Sebagai seorang wanita, Dila pun merasa nyaman dalam hal perlakuan dan gaya bicaranya Robby. Robby pun memberikan perhatian lebih pada Dila sebagai jurus penakluk perawan ting-ting. Hahaha. Sesekali Robby pun mengeluarkan jurus gombalan ala kakek Sugiono yang membuat Dila terpanting hatinya menuju puncak gedung dan terjun bebas hingga amplas. Dalam hati Dila, apakah aku tak berlebihan memikirkan hal begini ya? Atau Robby suka padanya, bisik hatinya. Hahaha, Dila pun cengar-cengir sendiri. Lalu dengan kerinduannya yang mendalam, Dila pun mengawalinya memberikan pesan P, tanda dia ingin berkomunikasi dengan Robby. Tapi apa hal daya, dalam hatinya bingung. Apa salah memberikannya chat duluan pada seorang laki-laki? Tapi bodoh amat. Sebab serangan Dila memang sudah menggunung sangat tinggi. Hai. Tapi sayang seribu sayang, Robby rupanya sedang sibuk membantu peot berdagang sehingga tak ada waktu untuk memegang HP. Sang beberapa waktu Robby perhatian bangunkan pun menutup dagangannya dan bergas pulang. Emang hari sudah memang larut malam. Dikala sampai di rumah peot, Robby pun diberikannya upah sebagai tanda terima kasih peot karena sudah membantunya berdagang. Dan Robby pun berterima kasih dan pamit pulang. Dalam perjalanan pulang, Robby mampir ke sebuah warung Madura untuk sekedar membeli sebuah rokok. Tapi ada hal yang tak terduga pun muncul guys. Sebab Cynthia mantan Robby pun sedang berbelanja di warung Madura tersebut. Mereka pun bertegur sapa dan Robby pun hendak menawarkannya untuk mengantarkannya Cynthia pulang. Tapi Cynthia pun menolak. Ternyata dia sedang berkencan dengan cowok barunya menggunakan motor ninja guys. Robby pun tersentak dalam hatinya bergumam. Kalau dia pun masih cinta dan sayang padanya. Tapi tak disangka saat itu Cynthia mempunyai cowok yang baru. Sesampainya di rumah, Robby pun langsung rebahan di sebuah sofa. Dan menyesalinya kalau gara-gara tidak menyembuh Cynthia sakit, ternyata akan separah ini hubungannya hingga putus. Sementara Dila pun sama dengan berselanjoran di sofa dan berharap Robby membalas chatnya. Dan akhirnya Dila pun menghapus chatnya tersebut karena jengkel dan terkesan murahan sebagai wanita. Pagi pun tiba, Robby pun terbangun dari tidurnya dan Dila pun berangkat ke sekolah. Lantas Robby pun memeriksa HP-nya dan ternyata ada chat Dila yang terhapus semua. Robby pun menanggapinya dengan B aja tuh. Lepas itu Robby pun bergegas mandi dan menaruh HP-nya di atas sofa. Sementara Dila masih digelayuti dengan kegalauan yang terus bergejolak karena merasa bodoh sudah chat duluan dan akhirnya tak ada respon sedikit pun sama sekali dari Robby. Tapi rasa cinta Dila yang terlalu bucin terhadap Robby karena Dila merasa telah dipermainkan perasaannya. Dila pun lantas menelepon Robby. HP pun berbunyi dan bergetar, lantas Dinda sang adik pun menyuruhnya untuk mengangkat telepon itu. Sebab bunyi itu telah mengganggu anaknya yang sedang tidur. Robby pun bergegas keluar dengan anduk di pundaknya dan segera mengangkat telepon itu. Ternyata Dila yang menelepon, dan Dila pun langsung menanyakan perihal chat yang tak dibalas. Tapi Robby bingung cara membalasnya, sebab chatnya telah dihapus semua. Dan Robby pun to the point kenapa Dila meneleponnya. Dengan sedikit gugup, Dila pun menyampaikan perihal tentang kasus rumahnya. Robby pun kaget, emang belum clear masalah rumahnya, tanya Robby. Dila pun menjawab kalau ibunya takut kalau kasus tersebut masih dicari orangnya. Dan kita harus ketemuan, ungkap Dila. Robby pun ingin dibicarakannya lewat telepon aja, tapi Dila kekeh ingin ketemuan. Padahal itu cuma alasan Dila yang ingin ketemu dengan sang calon pejan hati. Meskipun jarak mereka berdua sangatlah jauh guys. Nah, kita bersambung, kita ikuti part selanjutnya.